warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifatul Fatwa dari Mandua, Tasikmalaya. Sementara Sabtu pagi, 6 dari 9 gerbong kereta Malabar yang anjlok telah berhasil ditarik pihak PT KAI untuk dibawa ke Dipo Kereta Bandung. Keenam gerbong tersebut diantaranya 1 gerbong kereta makan dan pembangkit, 2 gerbong kereta bisnis, 2 gerbong kereta ekonomi, dan 1 gerbong kereta barang. Sedangkan proses evakuasi terhadap 3 gerbong lainnya yakni 1 gerbong lokomotif dan 2 gerbong eksekutif yang terjun ke dalam jurang sedalam lebih dari 10 meter masih terus dilakukan. Dari berita tersebut dikabarkan bahwa terdapat 3 korban jiwa, namun kenyataannya lebih dari 3 bahkan puluhan orang meninggal dunia. Peristiwa itu terjadi karena jalur rel yang akan dilintasinya tertimbun oleh tanah atau longsor, sehingga lokomotifnya menabrak timbunan tanah tersebut, kemudian kereta api Malabar anjlok. Lokasi tersebut tepatnya berada di 1 km setelah stasiun Lebak Jero, dan penelitian saya melewati jalur rel tersebut. Penelitian saya ini bukan penelitian laboratorium, melainkan saya Rifatul Fatwa meneliti tentang pemetaan potensi longsor melalui nilai skor faktor geologi di jalur rel kereta api Petak Nagreg. Perlu saya tegaskan bahwa penelitian ini dilakukan di stasiun tertinggi yang masih aktif di Pulau Jawa. Penelitian saya ini melibatkan 4 stasiun. Ada stasiun Cicalengka, stasiun Nagreg, stasiun Lebak Jero, dan stasiun Leles. Penelitian ini menempuh jarak 20 km dengan ketinggian yang mencapai kurang lebih 848 meter dan kemiringan lereng yang mencapai 45%. Dan ini merupakan penelitian pertama yang paling berkesan bagi saya. Metode yang saya gunakan pada penelitian ini yaitu metode survei dan scoring. Dengan metode tersebut, saya mendapatkan data nilai potensial longsor dengan mengacu pada metode scoring besar bencana UGM. Diketahui, pada saat pengambilan data parameter penelitian, saya menggunakan kereta api. Lebih tepatnya, saya duduk di gerbong paling belakang. Di sana, saya mengamati ke-6 parameter penelitian saya yang meliputi penggunaan lahan, bentuk lahan, struktur geologi, macam tanah, kemiringan lereng, dan juga curah hujan. Namun, untuk data curah hujan, saya mengambil langsung dari stasiun BMKG Bandung. Dan teknik pengambilan datanya dimulai dari survei lapangan ke jalur rel kereta api Petak Nagreg. Di sana, saya mengamati parameter penelitian saya berdasarkan nilai skornya. Kemudian, data tersebut akan saya olah dengan menggunakan formulasi sebagai berikut. Setelah itu, data akan saya kelompokkan berdasarkan nilai skor potensial longsor. Berdasarkan hasil penelitian saya, didapatkan data sebagai berikut, yang mana pada tabel tersebut menunjukkan bahwa titik atau potensi tertinggi berada di kilometer 11 sampai kilometer 16, atau lebih tepatnya dari stasiun Nagreg sampai ke stasiun Lebak Jero dengan mencapai nilai 101 sampai 114. Saran dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai suatu masukan untuk mendalami data dengan survei lapangan ke wilayah prioritas yang berkenaan dengan potensi longsor di sepanjang jalur rel kereta api Petak Nagreg. Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa pemetaan potensi longsor melalui nilai skor faktor geologi di jalur rel kereta api Petak Nagreg dapat dijadikan sebagai salah satu metode yang efisien untuk mengetahui apakah suatu tempat itu memiliki potensi longsor atau tidak. Setidaknya, lokasi di sepanjang jalur kereta api Petak Nagreg, khususnya setelah stasiun Nagreg ke arah timur sejauh 6 km, merupakan lokasi prioritas dengan tingkat resiko tertinggi.